Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, di hari ini masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak, yang begitu besar, sehingga kita bisa merasakan betapa nikmatnya dunia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita contoh, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Bapak dan Ibu serta anak-anakku, siswa SD Muji yang saya banggakan, 19 hari sudah kita lewati, kita jalani puasa bulan suci Ramadan. Gimana anak-anak? Tentunya sudah menjadi sebuah kenikmatan, sudah menjadi kebiasaan, betul enggak? Yang tadinya mungkin sulit sekali untuk bangun pagi makan sahur, yang tadinya bebah untuk sholat tarawih yang begitu banyak rokaatnya, kemudian untuk berpuasa lapar di harinya atau di pagi sampai sorenya. Ini merupakan pengalaman yang besar, terutama pada anak-anakku yang mungkin kelas bawah. Kalau udah kelas atas mungkin udah biasa, apalagi bapak ibu yang mungkin sudah mengalaminya beberapa tahun. Ada yang 10, ada 12, ada yang 13, ada yang 20, ada yang 30 tahun yang lalu. Itu adalah sebuah proses anak-anak, sebuah proses bapak ibu yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan proses menuju sebuah tujuan. Apa sebenarnya kita berproses dengan puasa ini? Tentunya adalah memiliki tujuan yang sangat besar, yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya atau kepada manusia. Apa itu? Yaitu la'allakum tattaqun. Dalam Quran surat Al-Baqarah yang memerintahkan kita berpuasa, itu tujuannya hanya satu, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. What's the meaning takwa, anak-anak? Apa artinya takwa, anak-anak? Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya ketika berkumpul dengan Rasulullah menanyakan hal tersebut. Ya Rasulullah, apa itu sebenarnya takwa? Rasulullah pun bersabda, ketika kalian lewati sebuah jalan, kemudian jalan itu ada duri, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian perbuat? Apakah kalian lewat dengan cepat? Apakah kalian melompat? Apakah kalian menghindar? Para sahabat pun, ya kita menghindari duri tersebut ya Rasul. Kita melompat supaya tidak kena duri. Nah, itulah yang namanya takwa. Jadi bisa disimpulkan anak-anak, apa itu takwa? Kehati-hatian dalam bertindak, kehati-hatian dalam berbuat. Karena perbuatan kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya orang ketika lihat duri di jalan, ya berarti harus menghindar dari duri itu. Nah, tadi dicontohkan. Sehingga orang yang bertakwa dalam berbuatnya itu harus memikirkan dulu resikonya. Anak yang bertakwa juga seperti itu. Kalau mau berbuat itu harus dipikirkan dulu. Apa resikonya? Apa akibatnya ketika berbuat? Secara harfiah juga anak-anak sudah paham apa itu takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Apa perintahnya? Dilakukan. Perintah dari Allah, seperti puasa, perintahnya ya kita laksanakan. Apa larangan Allah? Oh, durhaka kepada orang tua, ya kita lakukan. Jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua. Itu yang namanya takwa. Refresh kembali ke jingle yang Pak Guru buat, itu juga sebuah film gambaran. Ada beberapa anak yang mempraktekkan, ada yang bersepeda, kemudian ada yang menghalangi
kemudian ada yang melerai, kemudian akhirnya mereka meminta maaf. Nah, ini yang akan kita kaji bersama anak-anak di kultum hari ini. Pak Guru akan menyampaikan tentang meniti jalan menuju takwa. Sudah tahu takwa ya tadi, seberapa penting takwa itu. Allah juga berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa, bukan yang punya jabatan, bukan yang kaya, bukan yang ganteng, bukan yang ayu, tapi adalah manusia yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini anak-anak, ini jembatan yang harus dilalui menuju takwa. Berarti ada yang harus kita perbuat agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Allah berfirman kembali dalam Quran surat Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharaa was-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bisa ya anak-anak? Alladzina yunfikuna, yaitu orang yang selalu menginfakkan hartanya. Berinfak itu berarti orang yang bertakwa sing pertama, sing nomor satu adalah orang yang selalu berinfak. Wassara'u wad-dhara'u, yaitu berinfak kala senang kala susah. Jadi anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kalau kita ingin memiliki derajat takwa, yang pertama tadi kita harus senantiasa gemar berinfak. Infak itu secara bahasa itu adalah mengalir artinya. Jadi anak-anak kalau berinfak itu berarti nanti pahalanya terus mengalir. Ketika infak untuk masjid, masjidnya masih dipakai. Ketika untuk kendaraannya masih dipakai, kemudian untuk sekolahnya masih dipakai, itu pahalanya terus mengalir. Dan lainnya. Dan terkecil infak yang Rasulullah gambarkan adalah senyum. Anak-anak walaupun dengan mungkin kesibukan masing-masing, tapi ketika diperintahkan oleh bapak ibu harus selalu senyum, harus selalu taat. Itu infak terkecil anak-anak ya, sehingga nantinya kita akan menjadi pribadi yang bertakwa. Yang nomor 2 yaitu wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu itu harus senantiasa menahan amarah, menahan emosi. Apalagi puasa ini, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Dijiwit sedikit sudah marah. Nah, ini harus kita tahan kalau ingin menjadi manusia yang takwa. Anak-anak di sekolah ditukarin sama temen, kepengennya balas. Jangan, kalau sudah menjadi orang yang bertakwa. Di rumah lagi HP-an, asik-asik, disuruh ibunya beli terasi misalnya ke warung, marah, HP-nya dibanting. Gak boleh. Gimana puasanya untuk menjadi orang takwa? Jadi tahan emosinya, tahan amarahnya. Insya Allah anak-anak akan menjadi anak yang dicintai oleh orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah wal ngafina nganin nas, memberi maaf kepada orang yang meminta maaf, memberi maaf kepada orang lain ya. Nah, ini sulit.
Orang sudah berbuat salah kepada kita, kok minta maaf, harus saya maafkan. Sulit sekali. Tapi itu perintah supaya kita menjadi orang takwa, ya seperti itu. Bahkan Rasulullah itu menyarankan sebelum mereka minta maaf sudah kita maafkan. Nggak rugi kita memaafkan orang lain. Oke ya anak-anak. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi yang keempat adalah tebarkan kebaikan anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi seluruh kebaikan mari kita buat untuk anak, untuk keluarga, untuk orang tua, dan untuk seluruh manusia. Bahkan tanaman harus kita perbuat baik, harus tanggung jawab. Menanam ya harus merawat, memupuk agar tanamannya ini bahagia. Coba kalau tanaman ini bisa ngomong, pasti dia itu ingin minum, pasti dia ingin pupuk, makanan. Saya nggak bisa ngomong. Oke adik-adik, anak-anakku semuanya, siswa SD Muji yang saya banggakan serta orang tua, semoga refleksi dari kultum ini kita fokuskan kembali ke tujuan kita untuk berpuasa, yaitu langalakum tatakun, untuk mencapai derajat takwa, menjadi pribadi-pribadi takwa. Yang satu gemar berinfak, kemudian tidak marah-marah, menahan amarah, kemudian senang memaafkan orang lain, senang kusnudon kepada orang lain, dan yang terakhir bisa menebar kebaikan ke alam semesta ini, ke seluruh manusia dan juga tumbuhan, hewan dan sebagainya. Semoga kita semuanya dididik di bulan Ramadan ini, latihan puasa ini bisa membawa meniti jembatan takwa tadi, kita bisa meraihnya bersama, tentunya dengan semangat, tentunya dengan ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Anak-anakku semuanya, bapak ibu semuanya, tetap istiqomah dalam berpuasa, fokuskan tujuan kita berpuasa. Semoga derajat takwa kita peroleh bersama di puasa pada tahun ini. Akhir kata, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita bisa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.